Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab Fikih Sunnah jilid 1, yaitu bab tentang wudhu. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa wudhu merupakan cara bersuci dengan menggunakan air yang berhubungan dengan muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Penjelasan lebih lanjut mengenai wudhu sebagaimana berikut, yaitu dasar di penjelasan yang pertama yaitu tentang dasar diberlakukannya wudhu. Wudhu merupakan suatu perbuatan yang disyariatkan berdasar pada dalil berikut, yaitu dari Al-Quran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-6. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalus sholatu ahadikum ija ahdasa hatta yatawadda. Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia masih berhadas sampai ia wudu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Dari ijma', yaitu kesepakatan para ulama, kaum muslimin sepakat tentang disyariatkannya wudhu sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Karenanya wudhu merupakan perintah yang harus diketahui. Jadi perkara wudhu ini merupakan perkara yang sangat penting dalam ibadah, terutama sekali yaitu ibadah sholat, karena sholat itu tidak akan diterima apabila tidak berwudhu atau wudhunya tidak sempurna. Maka dari itu penting bagi kaum muslimin untuk membaguskan wudhunya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang keutamaan wudhu. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan wudhu, di antaranya yaitu dari As-Sonabiji bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin berwudu lalu berkumur-kumur, maka dosa-dosanya keluar dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung dengan memasukkan air ke dalamnya, maka dosa-dosanya keluar dari hidungnya.
Jika ia membasuh mukanya, maka dosa-dosanya keluar dari mukanya hingga dari bawah kelopak kedua matanya. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya keluar hingga dari bawah kukunya. Jika ia mengusap kepalanya, maka dosa-dosanya keluar dari kepalanya hingga dari kedua telinganya. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya keluar darinya hingga dari bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian perjalanannya menuju ke masjid dan sholatnya menjadi pahala tambahan baginya. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Jadi di antara keutamaan wudhu berdasarkan hadis ini adalah dosa dari anggota wudhu akan keluar bersamaan dengan basuhan air wudhu tersebut. Jadi ketika seorang berwudhu, membasuh tangannya, berkumur-kumur, kemudian membasuh hidungnya, maka dosa-dosanya yang diperbuat oleh tangannya, yang diperbuat oleh mulutnya, dosa-dosa yang diperbuat oleh hidungnya, telinganya, dan seterusnya, semua anggota badan yang diharuskan untuk dibasuh dalam wudhu, maka dosa-dosanya akan keluar. Ini dia salah satu di antara keutamaan berwudhu. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaslatas solihata takunu fir rajuli yuslihullahu biha amalahu kullahu wa tahuruhu rajuli li salatihi yukaffirullah bi tahurihi junubahu wa tabqa salatahu lahu nafilah." Sesungguhnya perkara yang baik yang ada pada diri seseorang adalah apabila Allah SWT memperbaiki amalnya secara keseluruhan, dan dengan bersucinya seseorang untuk sholatnya, Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan sholatnya tetap mendapat pahala. Hadis riwayat Abu Ya'la, Al-Bazzar dan Imam Tabrani dalam Al-Awsat. Jadi ini hadis kedua merupakan penguat dari hadis yang pertama, bahwasanya dosa wudhu itu dapat menghapuskan dosa. Dan sholat yang dilakukan tetap mendapat pahala. Jadi masing-masing memiliki ganjaran. Berwudhu memiliki ganjaran sendiri dan sholat juga memiliki ganjaran pahala sendiri. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajah."
Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan-amalan yang akan menghapuskan segala dosa-dosa dan yang dapat meninggikan derajat? Kemudian sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau lantas bersabda, isbagul wudu'i ala makarihi wa kasratul khuta ilal masjid wang tizarus sholati ba'das sholati pazalikumur ribat, yaitu menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan yang sulit, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Ya, jadi dari hadis ini faedah dari wudhu adalah pertama, menghapuskan segala dosa-dosa. Ya, jadi ada berdasarkan hadis ini ada 3 amal yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat, yaitu yang pertama wudhu, menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan yang sulit. Kemudian yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga, menunggu sholat setelah selesai sholat. Jadi menunggu sholat satu dari sholat yang lainnya. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. Kemudian yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah mendatangi perkuburan, lantas beliau mengucapkan, assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallah bikum lahikun wadittu ana qad ra'aina ikhwanana. Salam sejahtera tempat persinggahan kaum mukminin. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Aku senang sekiranya aku melihat saudara-saudaraku sekarang ini. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini termasuk saudara-saudaramu juga, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, antum ashabi, kalian adalah sahabatku, sahabat-sahabatku, wa ikhwanuna, dan saudara-saudaraku, allazina lam ya'tu ba'du, tapi saudara-saudaraku itu belum muncul sampai saat ini. Para sahabat bertanya lagi, bagaimanakah engkau mengetahui keadaan umatmu yang belum muncul itu, hai Rasulullah? Beliau menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrin muhajjalatun baina johra khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah. Bagaimana pendapatmu sekiranya ada seorang laki-laki mempunyai seekor kuda putih yang berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam pekat? Bukankah ia dapat mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya mereka datang dalam keadaan bersinar yang terpancar dari bekas wudhunya, dan aku akan membimbing mereka menuju telaga.
Ketahuilah bahwa terdapat segolongan orang yang dijauhkan dari telagaku, sebagaimana seekor unta tersesat yang dihalau supaya menjauh. Ketika itu aku panggil mereka, datanglah ke sini. Namun tidak lama kemudian terdengar suara yang berkata, mereka adalah golongan yang menyeleweng dari agamamu setelah kamu meninggal dunia. Pada saat mendengar itu, aku balik berkata kepada mereka, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Ya, jadi nanti ketika di akhirat orang-orang Islam itu, umat Nabi Muhammad itu, umat Rasulullah, baik yang disebut sebagai sahabat-sahabat Rasulullah ataupun saudara-saudara Rasulullah, yaitu semua umatnya dari mulai salaf, generasi salaf sampai khalaf, maka nanti di akhirat kelak dapat dikenali. Sebab apa? Yaitu sebab dengan bekas wuduk mereka, yang mana pada hari kiamat kelak orang-orang Islam itu akan datang pada hari kiamat dengan keadaan yang bersinar disebabkan dari bekas wuduknya. Jadi atas dasar itulah nanti Rasulullah menandai umatnya dengan sinar tersebut. Sinar yang terpancar disebabkan dari wuduknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang rukun wudhu, penjelasan tentang rukun wudhu. Kalau tadi sudah kita jelaskan tentang keutamaan wudhu, sekarang kita jelaskan tentang rukun wudhu. Wudhu mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi secara sempurna. Jika salah satu rukun tersebut tertinggal, maka wudhu yang dilakukan tidak sah menurut hukum syara'. Uraian lengkapnya sebagai berikut. Jadi rukun wudhu ini sangat penting, karena apabila rukun wudhu ini tidak terpenuhi atau tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah atau wudhunya tidak diterima. Yaitu yang pertama adalah niat. Hakikat niat adalah keinginan yang ditujukan pada suatu perbuatan tertentu demi menggapai ridha Allah dan sebagai wujud pelaksanaan atas perintahnya. Niat merupakan perbuatan hati yang tidak berhubungan dengan ucapan secara lisan, dan melafalkan niat tidak ada ajaran dalam syara'. Dalil diwajibkannya niat adalah hadis Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jadi yang dimaksud niat di sini adalah keinginan sesuatu, keinginan hati untuk melakukan suatu perintah Allah. Nah, jadi ketika wudhu, dia harus ada keinginan dalam hatinya untuk berwudhu, dan tidak perlu dilapaskan niatnya, karena memang ini tidak
atau melapaskan niat ini tidak ada ajaran di dalam syariat. Jadi cukup keinginan di dalam hati untuk melakukan satu ibadah, kepada Allah SWT. Itulah niat. Jadi niat itu sekali lagi adalah keinginan hati kita untuk melakukan suatu ibadah yang disyariatkan Allah kepada kita. Dan niat itu tidak ada hubungannya dengan ucapan. Jadi tidak perlu melapaskan niat, karena niat itu tadi letaknya di hati. Kemudian yang kedua, membasuh muka satu kali. Membasuh muka satu kali, yaitu mengalirkan air ke muka atau wajah. Sebab arti membasuh adalah mengalirkan. Batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Jadi batas muka adalah dimulai dari dahi, yaitu tempat tumbuhnya rambut, di awal tempat tumbuhnya rambut, jidat kita atau batuk kita, sampai dengan batas telinga kanan dan telinga kiri. Dan juga dagu. Kemudian yang ketiga, rukun wudhu yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Siku adalah sendi yang menghubungkan tangan dengan lengan. Kedua siku tersebut termasuk anggota wudhu yang wajib dibasuh. Jadi ketika berwudhu, sikunya atau sikutnya wajib dibasuh, wajib terkena sapuan air. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada keterangan lain yang menegaskan bahwa beliau pernah meninggalkannya. Jadi membasuh tangan ini ya, dari ujung tangan, mulai dari ujung tangan yaitu jari sampai ke siku. Jadi sikunya atau sikutnya harus kena. Kemudian rukun yang keempat adalah mengusap kepala. Mengusap kepala. Maksudnya adalah mengusapkan air ke kepala hingga basah. Bentuk mengusap tidak bisa terwujud kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh yang dipergunakan untuk mengusap dan menempelkannya pada anggota tubuh yang diusap. Maka dengan hanya meletakkan tangan atau jari pada anggota tubuh yang lain, hal yang demikian tidak bisa dikatakan sebagai mengusap. Jadi ketika mengusap kepala itu, tangan yang digunakan untuk mengusap itu harus digerakkan, tidak boleh hanya ditempelkan di rambut. Tidak boleh, itu tidak mencukupi. Firman Allah SWT yang berbunyi, dan usaplah sebagian dari kepala kamu, tidak mewajibkan mengusap kepala secara keseluruhan. Tapi mengusap sebagian kepala sudah cukup memenuhi perintah yang terdapat dalam ayat ini.
Rasulullah SAW mempraktikkan ayat ini dengan 3 cara, yaitu pertama, mengusap seluruh kepala. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Zaid, bahwasannya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau mengusapkan kedua tangannya yang telah dilekatkan kepala, yaitu dari bagian depan kepalanya, ya, yang berbatasan dengan wajah, lalu memutar kedua tangannya hingga ke tengkuk, kemudian memutarnya lagi hingga ke tempat di mana beliau memulai. Jadi untuk membasuh kepala ini, yaitu setelah tangan dibasahi, antara jari-jari tengah ini dipertemukan kanan dan kiri, kemudian diletakkan di permulaan rambut depan yang berbatasan dengan wajah, kemudian ditarik ke belakang hingga ke tengkuk, kemudian dinaikkan kembali ke depan, ke tempat semula, permulaan. Begitu cara untuk mengusap kepala, yaitu satu paket atau sekalian membasuh telinga. Kemudian yang kedua, mengusap serban atau imamah. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang bersumber dari Ammar bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW mengusap serban dan kedua khufnya ketika berwudu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah. Bilal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, imsahu alal khuffain wal himar. Usaplah pada kedua khuf dan penutup kepala atau serban. Karena kalau pakai serban kan dibuka itu kan sulit, maka dia boleh cukup dibasuh saja. Tapi sebelum pakai serban, dia harus sudah kondisi berwudu terlebih dahulu. Baru apabila setelahnya untuk wudu berikutnya baru tidak mengapa untuk cukup dengan mengusap saja, tidak harus mesti dibuka serbannya. Begitu juga dengan khuf, sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit. Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang tidak menganggap suci perbuatan mengusap serban, semoga Allah tidak menyucikan dirinya. Jadi jika ada yang was-was, ragu-ragu tentang perkara mengusap serban dan khuf ini, maka kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah tidak menyucikan dirinya. Masih banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan ulama hadis lain berkaitan dengan masalah ini. Di samping perbuatan ini telah dilakukan kebanyakan ulama. Ya, jadi ulama juga melakukan hal seperti ini, yaitu membasuh serban dan khuf. Kemudian yang ketiga, mengusap ubun-ubun dan serban. Sebagian dasar atas hal ini adalah hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mengusap ubun-ubun serban dan kedua khufnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah beberapa cara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam
mengusap kepala, dan beliau tidak pernah mengusap sebagian kepala. Meskipun ayat Al-Quran memperbolehkan untuk berbuat demikian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sementara mengusap rambut kepala yang berada di luar area kepala belum dianggap cukup sebagai bentuk mengusap kepala. Misalnya ada yang wudhu cukup ditempelkan depannya begini saja, itu tidak mencukupi. Kemudian yang rukun wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Hal ini berdasarkan pada keterangan hadis mutawatir yang meliputi perbuatan dan ucapan Rasulullah SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah terlambat dari rombongan kami pada saat dalam bepergian, sehingga kami pun menunggunya. Sedangkan waktu asar sudah menjelang, lantas kami segera berwudu dan terpaksa mengusap kaki karena dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan sholat asar. Melihat tindakan kami, Rasulullah SAW segera menyeru dengan suara yang keras, "Sungguh celakalah bagi tumit yang tidak sempurna dibasuh, karena ia akan dijilat api neraka." Beliau mengulangi perkataannya itu sebanyak 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi membasuh kaki itu dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Tidak sempurna apabila hanya sampai pertengahan kaki atau tidak mengenai mata kaki, maka ini tidak boleh. Karena anggota wudhu yang tidak terkena basuhan kelak akan menjadi santapan api neraka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Abdurrahman bin Abu Layla berkata, para sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa hukum membasuh kedua mata kaki adalah wajib. Jadi para sahabat Rasulullah sepakat bahwasanya membasuh kedua mata kaki hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ditinggalkan tidak sah wudhunya. Jika ada yang membasuh kakinya sampai tidak mengenai mata kaki, maka wudhunya tidak sah. Semua rukun wudhu sebagaimana yang telah disebutkan terangkum dalam firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah fahsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, sampai dengan siku, wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepala kalian, wa arzulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat ke-6. Kemudian yang rukun yang terakhir adalah tertib dan berurutan. Allah SWT menyebutkan rukun-rukun wudhu dalam ayat tersebut secara berurutan dengan memisahkan antara kedua kaki dari kedua tangan. Padahal kedua anggota tubuh tersebut wajib dibasuh dan kepala yang wajib diusap. Orang Arab biasanya tidak memisahkan
sesuatu dari perkara-perkara yang sama dan sebanding, melainkan jika ada suatu maksud tertentu. Dalam masalah ini tentunya agar mengerjakan rukun-rukun wudhu secara berurutan dan tertib. Di samping itu, ayat tersebut menjelaskan perkara-perkara yang wajib dilakukan. Dalil lain yang mewajibkan tertib dan berurutan dalam mengerjakan rukun wudhu adalah makna umum dari sabda Rasulullah SAW, ibda'u bima bada Allah bi, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan juga Imam Nasai, Imam Daruqutni, dan Imam Baihaqi. Di samping itu, terdapat sunnah amaliyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa beliau senantiasa mengerjakan rukun-rukun wudhu itu secara berurutan dan tertib. Tidak ada satu hadis pun yang menegaskan bahwa beliau pernah wudhu tanpa mengikuti urutan dan tertib. Wudhu merupakan suatu ibadah dan asas utama dalam beribadah yang harus dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi tidak seorang pun dibenarkan menyalahi apa yang dilakukan Rasulullah SAW berkaitan dengan tata cara wudhu, sebab tata cara tersebut sudah ditetapkan oleh beliau Rasulullah SAW. Jadi rukun yang keenam itu tadi adalah tertib dan berurutan. Maksudnya adalah wudhu itu sesuai dengan urutannya. Tadi yang pertama adalah rukun yang pertama tadi adalah niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh kepala sekaligus telinga, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, ini urutan wudhu. Jadi apabila urutannya yang baku ini kita ganti, maka wudhunya tidak sah. Berarti ini wudhunya tidak tertib. Seperti apabila ketika membasuh tangan dari ujung tangan sampai siku, dimulai dari yang sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Tidak boleh dibalik, mendahulukan yang kiri baru yang kanan. Begitu juga halnya dengan membasuh kaki. Ya, jadi itulah tadi 6 rukun wudhu. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, kemudian yang ketiga membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang keenam adalah tertib dan berurutan. Demikian pembahasan tentang wudhu, yaitu dari mulai dalil atau dasar perintah wudhu, kemudian keutamaannya, yaitu bahwasanya wudhu itu dapat menghapuskan dosa-dosa.
Kemudian yang ketiga adalah rukun wudhu. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang wudhu. Insya Allah kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.